Shalom berjua-jua manbanta kerina anak-anak kami permata ija papiringan Tuhan tetap si masu-masu opi dengar kita dengkehkan karena kata dibata mari ras kita ertoto. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan tetap memberkati kami dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhanlah sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami, terkhusus anak-anak kami permata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Beginilah karena firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan sangat baik dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun banyak tantangannya. Apa itu tantangannya? Tantangannya bisa saja malas. Bisa jadi karena kita malas untuk membaca firman Tuhan. Malas untuk berdoa. Malas untuk memuji Tuhan. Tapi harus kita bangun terus komunikasi yang baik kepada Tuhan, yaitu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. HPDT seperti tema kita, in relationship with God, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sama seperti Daniel, dia adalah salah satu orang yang dipercayakan Raja Darius sebagai pejabat tinggi untuk memperhatikan 120 wakil-wakil raja dalam pekerjaannya di seluruh kerajaan. Daniel sangat bagus dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena dia melebihi para pejabat tinggi yang lainnya dan para wakil raja. Apa yang menyebabkan Daniel sehingga sangat bagus dalam pekerjaannya ini? Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang datangnya dari Tuhan. Dan raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Rupanya ada yang iri hati. Para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi sayangnya mereka tidak mendapat alasan apapun, sesuatu kesalahan apapun terhadap Daniel. Karena Daniel tetap setia kepada Tuhan dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ternyata mereka juga mendapatkannya dalam hal ibadah Daniel kepada Allah. Para pejabat tinggi dan wakil raja menghadap Raja Darius dan kata mereka supaya dikeluarkan suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Apa itu? Yaitu barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Mereka mendesak supaya raja segera mengeluarkan suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Akhirnya memang Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan yang sudah kita dengar tadi. Ya, Daniel santai saja. Tetap saja dia seperti biasa saja. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah. Biasa saja yang dilakukannya. Daniel tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Walaupun banyak orang yang ingin menjatuhkan Daniel dalam posisinya sebagai pejabat tinggi, tapi Daniel tetap selalu bersekutu dengan Tuhan Allah. Daniel memakaikan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan.
Kalau kita meneruskan pembacaan firman Tuhan ini, ternyata orang-orang yang melaporkan kepada Raja Darius tentang Daniel dalam menyembah kepada Tuhan, singkat cerita, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Raja Darius cuma bilang kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ternyata memang benar, Daniel selamat dan Raja Darius senang mendengarnya. Daniel dilepaskan dari gua singa dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allah, karena Daniel tidak bersalah. Akhirnya raja dengan tegas memasukkan orang-orang yang telah menuduh Daniel ke gua singa, baik mereka, anak-anak mereka, dan istri-istri mereka. Inilah kalau orang yang jahat ya. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Dan Raja Darius memberikan perintah kepada seluruh kerajaan untuk menyembah kepada Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahan Tuhan Allah tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Allah yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Anak-anak kami permata dimanapun berada, sebagai anak-anak Tuhan, marilah memiliki hati yang baik supaya hubungan pribadi dengan Tuhan tetap terjaga. Bagaimana caranya? Caranya adalah rajinlah membaca firman Tuhan. Rajinlah berdoa, ditambah doa-doanya. Bukan saja hanya doa makan, doa mau tidur, doa mau belajar, doa mau berangkat bekerja, tapi berdoa kita kapanpun dan dimanapun. Dan ada doa-doa khusus kita kepada Tuhan dengan jam-jam tertentu. Semuanya itu kita lakukan untuk menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan teruslah memuji nama Tuhan supaya menumbuhkan iman percaya kita semakin lebih dekat hanya kepada Tuhan. Sama seperti Daud, dia juga selalu bergaul karib dengan Tuhan di dalam hati dan di dalam pikirannya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan bergaul karib dengan Tuhan. Dalam komunikasi kita tetap terjalin dengan kasih Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah tetap melibatkan Tuhan. Kita banyak sekali belajar dari Daniel. Ingatlah, kalau orang yang baik, pasti selalu baik yang dilakukannya. Dan ingatlah, kalau orang yang jahat menggali lubang untuk orang lain, justru dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya. Kita diperhadapkan pada pilihan, apa yang harus kita lakukan, baik atau jahat. Pilihlah yang baik, supaya iman percaya kita tetap dikuatkan oleh Tuhan, karena ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan Tuhan mengarahkan kehidupan setiap anak-anak kami permata ke jalan yang benar. Tuhanlah yang memberkati firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk terus melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya benar-benar kami bisa merasakan damai sejahtera yang selalu mengajari kami untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.